dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Shalom saudaraku, Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dan simpatisan. Jumpa dengan saya dalam Bina Iman dengan Pendeta C.L. Sutrisno dari GKI Kabangan Solo. Mari sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan rendah hati mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu rindu Tuhan akan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menjadi pemandu dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7 yang demikian. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita telah memilih menjadi anak-anak Tuhan, tentu kita tidak lagi hidup berjalan menurut apa? Kehendak kita sendiri. Kita bisa tersesat, kita bisa salah jalan. Namun kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak boleh dengan setengah-setengah, tidak boleh ragu-ragu, harus dengan sepenuh hati, dengan yakin percaya akan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akuilah Dia, yaitu kuasa Tuhan, otoritas Tuhan dalam hidup kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu, laku kita, laku Bapak Ibu dan juga saya. Kita memohon tuntunan Tuhan dalam apa? Setiap pergumulan hidup kita. Biarlah Tuhan yang senantiasa kita andalkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudaraku semuanya, supaya hidup kita diberkati Tuhan, supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan dari Amsal 3 ayat yang ke-7, sangat jelas tadi dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak,
takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dari Amsal 3 ayat yang ke-7 ini kita mendapati 3 hal supaya hidup kita diberkati Tuhan, supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Yang pertama, janganlah engkau dan juga saya tentunya menganggap diri kita ini bijak, serba tahu, serba mampu, serba bisa. Tanpa Tuhan kita merasa bisa. Jangan pernah sekali-kali kita menganggap diri kita mengerti diri kita itu bijak. Karena kita juga sadar sebagai manusia punya kekurangan. Ada saatnya, ada kalanya kita mungkin dalam memikirkan sesuatu, mengambil langkah-langkah tertentu, kita bisa jadi salah jalan, kita bisa jadi tersesat. Tapi kalau kita senantiasa meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tentu akan membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu takutlah akan Tuhan. Apa yang dimaksudkan takut akan Tuhan? Apakah takut ketakutan begitu? Seperti maaf kalau ada seseorang itu atau binatang atau apapun yang merasa ketakutan karena apa? Takut diancam atau takut mungkin dibunuh dan sebagainya. Bukan ketakutan yang seperti itu tentunya. Takut bukan yang ketakutan, tetapi takut dalam arti hormat, artian yaitu menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita harus menempatkan Tuhan yang utama dalam hidup kita, menjadi pemandu hidup kita, supaya kita dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, supaya kita diberikan petunjuk, supaya kita diberikan Tuhan kemampuan dalam memikirkan, dalam mengambil keputusan, dalam melangkah, supaya semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak tersesat, tidak salah jalan, tidak keliru, tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya itu mungkin egois, yang sifatnya itu mungkin pementingan diri sendiri, tidak mengingat orang lain, tidak peduli orang lain. Tetapi mari kita selalu takut akan Tuhan, supaya hidup kita dibimbing oleh Tuhan. Yang ketiga, jauhilah kejahatan. Jadi apapun yang namanya kejahatan, sekecil apapun bentuknya, mari saudaraku, kita jauhi, jangan lakukan itu. Jangan kita pernah merancangkan kejahatan, hal-hal yang buruk pada orang lain, tetapi marilah kita merancangkan atau kita melakukan hal-hal yang baik untuk sesama kita. Biarlah dengan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan 3 hal tersebut, yaitu janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan, dan juga jauhilah kejahatan. Hidup kita akan diberkati Tuhan. Hidup kita dimampukan oleh Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Intinya, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pemandu penuntun dalam kehidupan kami, supaya sungguh di dalam hidup ini kami tidak hanya mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami yang terbatas, tetapi kami senantiasa membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh kegiatan, aktivitas hidup kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang kami pikirkan, biarlah apa yang kami katakan, biarlah apa yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan Bina Iman telah usai.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.